Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang cukup unik dan mencekam, yaitu terjadinya serangan virus yang membunuh semua laki-laki di seluruh dunia, kecuali ada satu laki-laki yang kebal terhadap virus itu. Jadi di series ini, hanya wanitalah yang hidup dan berkuasa. Judul film ini yaitu Why the Last Man. Nah, hari ini saya akan menceritakan episode 1 dan episode kedua. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di sini diperlihatkan 3 minggu setelah terjadinya virus. Scene memperlihatkan suasana kota yang terbengkalai, mobil yang berserakan, dan kapal yang terjatuh. Kemudian terlihat suasana juga sangat sepi. Terdapat juga mayat-mayat di jalanan serta di dalam mobil. Kemudian scene memperlihatkan seekor monyet dan diperlihatkan seorang laki-laki yang hidup satu-satunya di dunia. Mereka sedang mencari makanan di jalanan. Nama laki-laki itu adalah Yurik. Dia terus menuliskan "Beth, aku masih hidup" ke setiap dinding kota untuk mengabari pacarnya yang tak tahu kemana. Setelah itu, tiba-tiba helikopter jatuh dari bangunan ingin menimpa monyetnya Yurik. Lalu dia berlari dan menyelamatkan monyet itu. Akhirnya mereka pun selamat. Setelah itu, scene berlanjut sehari sebelum terjadinya virus. Terlihat Yurik sedang mengajar sulap kepada seorang anak. Nah, di sini kita tahu kalau Yurik pekerjaannya adalah sebagai pesulap. Setelah itu, scene berlanjut ke Washington DC di Pentagon. Kita diperlihatkan dengan wanita ini, yaitu seorang anggota Kongres yang ternyata ibunya Yurik. Lalu, scene memperlihatkan wanita ini yang bernama Hiro. Dia adalah kakaknya Yurik. Lalu, Yurik dan kakaknya Hiro bertemu. Yurik ingin meminjam uang ke Hiro untuk melamar Beth, pacarnya. Hiro terlihat marah dengan kakaknya karena dia tak punya uang, malah ingin menikah. Hiro kemudian berikan uang ke Yurik. Kemudian, scene berlanjut ke kota lain yaitu Oklahoma. Cewek ini yaitu seorang agen pemerintah yang menyamar sebagai teroris. Dia sedang merakit sebuah bom dengan rekan terorisnya. Setelah selesai, dia kemudian keluar menjauh dan membom rumah teroris itu dengan remote jarak jauh. Setelah agen ini menjauh, kemudian dia melihat seekor rusa mati. Terlihat darah keluar dari mata dan mulut rusa itu. Nah, bisa dilihat rusa ini adalah rusa jantan. Di sini mulai terlihat tanda-tanda virus itu. Kemudian agen ini diberikan tugas lagi untuk menjaga presiden di Pentagon. Scene berlanjut dengan Nora yang sedang mengobrol dengan presiden di latihan tembak. Lalu latihan tembak selesai dan presiden pun pulang ke istana negara. Setelah itu, scene memperlihatkan dengan wanita ini yang bernama Kimberly. Dia merupakan istri dari salah satu anggota Kongres. Terlihat mereka sedang siap-siap untuk ke pesta ulang tahun istri presiden. Kemudian di pesta terlihat Jennifer, Nora, dan presiden sedang berbincang-bincang tentang komentar Jennifer di media tentang Bapak Presiden. Kemudian scene berlanjut, Yurik sedang mempersiapkan makan untuk Beth. Beth terlihat akan pindah ke Australia karena urusan pekerjaan. Lalu Yurik mengeluarkan cincin dan melamar Beth. Tapi Beth belum siap karena mereka belum menjadi apa dan Yurik belum punya uang. Mereka lalu bertengkar dan Beth kemudian pergi dari sana. Di malam hari terlihat seorang wanita yang bernama Christy. Dia adalah asisten anggota Kongres yaitu ibunya Yurik. Setelah itu tiba-tiba ribuan tikus melewatinya. Sepertinya ini adalah petanda virus akan menyerang. Setelah itu Nora pulang ke rumahnya bersama suami dan anak-anaknya. Setelah itu scene berlanjut, Hiro terlihat sedang berada di mobil ambulan. Terlihat dia adalah seorang petugas penyelamat. Dia bersama rekannya yang juga ternyata merupakan pacarnya. Ternyata pacarnya itu sudah punya istri dan mempunyai seorang anak. Lalu mereka bertengkar karena dia belum menceraikan istrinya. Saat bertengkar, Hiro tak sengaja melukai pacarnya dan akhirnya dia meninggal. Setelah itu, di pagi hari, di Pentagon sedang melakukan rapat.
Di sana juga terdapat agen wanita tadi dan anggota Kongres. Nora terlihat masih di rumahnya, bersiap diri untuk ke Pentagon. Di lain hal, Hiro keluar mobil dan terlihat seorang polisi tergeletak di depannya. Berlanjut di istana presiden. Setelah beberapa saat, presiden tiba-tiba darah keluar dari hidung dan mulut presiden. Terlihat presiden terjatuh dan Jennifer panik bersama semua orang. Di lain hal, Hiro berjalan di sekitar kota mendapati semua laki-laki mulai terjangkit dan terjatuh di jalanan. Nora yang berada di rumah juga mendapati keluarganya meninggal di tempat tidur. Di Pentagon, semua mulai terjangkit. Dari anggota tentara yang laki-laki mulai terjangkit, semua terlihat sangat panik. Kapal juga terlihat jatuh dari angkasa. Jennifer terlihat meninggalkan ruang rapat bersama yang lain, ditemani petugas. Kemudian di lain hal, Yorick tertidur pulas ditemani monyetnya. Lalu dia terbangun. Kemudian dia mendengar kepanikan di luar. Dia pun melihat dari jendela yang terlihat dunia sudah berantakan. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke episode kedua. Hari pertama pada serangan virus, terlihat agen ini berusaha membantu presiden, tetapi dia sudah meninggal. Lalu, scene berlompat waktu di hari ke-8 setelah kejadian. Agen itu sedang menuju markasnya untuk bertemu agen yang lain. Setelah sampai, terlihat rekan-rekannya telah meninggal. Dia mencoba menghubungi agen di kota lain, tapi tetap tak ada yang menjawab. Lalu kita kembali ke Pentagon. Di malam hari terlihat para wanita memberontak dan melakukan demo ke istana presiden, yaitu di White House, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Makanya mereka melakukan demo. Kemudian di Pentagon, Jennifer telah dijadikan presiden. Lalu agen ini bicara ke presiden. Dia bisa dipanggil agen 355. Dia memberitahu presiden bahwa dia agen pemerintah yang akan menuruti perintahnya, yaitu Jennifer. Setelah itu, scene berpindah waktu ke hari 63 setelah serangan virus. Yorick terlihat di sebuah rumah bersama monyetnya, sambil menulis ke dinding memberitahu Beth bahwa dia masih hidup. Setelah itu, scene berlanjut ke presiden. Terlihat mereka sedang memberitahu bahwa kota sudah porak-poranda, air mulai tercemar dan gedung-gedung hancur. Lalu presiden memberikan tugas ke agen 355 untuk terus mencari anak perempuannya Hiro, yaitu kakaknya Yorick. Di sini Jennifer beranggapan bahwa Yorick, anak laki-lakinya, sudah meninggal. Kemudian scene berlanjut ke Hiro di sebuah tempat pengungsian. Dia bertemu seorang wanita yang ternyata dia adalah istri dari pacarnya yang telah dia bunuh. Scene berlanjut, Hiro berada di sebuah rumah bersama temannya. Mereka terlihat seperti laki-laki, tapi ternyata mereka adalah seorang transgender. Kemudian, di pagi hari, agen pergi dengan tentara dan kembali mencari putri presiden. Lalu terlihat Kimberly juga berada di Pentagon, yang bersedih karena hanya dia yang tertinggal. Suami dan kedua anaknya telah meninggal. Scene berlanjut, Yorick sedang melihat fotonya bersama Beth. Lalu tentara datang, dia pun bersembunyi. Tapi monyet Yorick ketakutan dan ke stasiun bawah tanah yang sudah banjir. Yorick mencoba mengejarnya dan memanggil monyetnya yang ternyata bernama Ampersand. Monyet itu adalah hadiah yang diberikan Yorick ke pacarnya Beth. Yorick mencoba turun ke air untuk mencari Ampersand, tapi tak berhasil. Lalu Yorick ke laundry untuk mencari baju. Kemudian tiba-tiba dia dipergoki pemilik laundry. Mereka terlihat kesal, sembari terkejut karena dia laki-laki satu-satunya yang masih hidup. Kemudian mereka menodongkan pistol ke Yorick karena mereka ketakutan. Yorick terlihat sangat takut dan dia ingin keluar dari sana. Pemilik laundry lalu kasihan kepadanya dan memberikan pakaian, lalu membiarkannya pergi. Setelah itu, Yorick kembali menunggu monyetnya, sembari melihat video kebersamaannya bersama Beth.
Beberapa saat kemudian, Emerson pun muncul dan Yorick sangat senang melihat monyetnya kembali bersamanya. Di malam hari, Yorick ke rumahnya untuk beristirahat. Setelah itu, Nora bersama putrinya pergi ke Pentagon untuk mencari bantuan, tetapi tentara tak mengizinkannya. Karena menurutnya dia tak terdaftar. Tetapi Nora merupakan asisten presiden, namun tetap saja dia tak diperbolehkan masuk ke dalam. Tentara itu pun bilang, jika kau memang penting, kau pasti dijemput berminggu-minggu yang lalu. Kemudian, Nora dan anaknya pun pergi. Scene berlanjut, Yorick terlihat disergap oleh agen 355. Kemudian dia bertanya, siapa kau? Kata agen itu. Kemudian Yorick menjawab bahwa dia itu adalah Yorick. Setelah itu, Yorick dibawa ke helikopter menuju ibunya. Mereka kemudian berpelukan dan ibu Yorick terlihat terkejut dan bingung karena anak laki-lakinya masih hidup. Dan itu adalah episode kedua yang berakhir dengan dipertemukannya Yorick dengan ibunya. Sekian cerita dari film Why the Last Man. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Thanks for watching. I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time.